Selamat siang saudaraku. Hari ini tanggal 21 bulan Agustus tahun 2022. Hari ini tanggal 21 bulan Agustus tahun 2022. Saya Lukas Tamonov. Saya Lukas Tamonov menjumpai Anda pada siang hari ini. Hari Minggu tanggal 21 bulan Agustus tahun 2022. Masih hangat. Barusan 3 hari. Baru 3 hari kita merayakan tanggal 17 Agustus tahun 2022. Negara Indonesia berumur 77 tahun. Kalau ibarat manusia, ibarat orang, lahir sudah 77 tahun itu sama dengan sudah kakek-kakek. Untuk umur ukuran tahun 2022 zaman ini kalau 77 maka seseorang udah mencapai umur sudah pensiun dari kerja dan dia sudah kakek-kakek. Ya saudaraku, sebelum negara Indonesia merdeka dari tangan penjajah tanggal 28 Oktober tahun 1928, pemuda dan pemudi Indonesia bersumpah bahwa kami satu bangsa, satu Indonesia, kami satu bahasa, bahasa Indonesia, dan kami satu tanah air Indonesia. Itulah sebabnya sampai tanggal 17 Agustus tahun 1945, negara Indonesia merdeka dari penjajahan Jepang 3,5 tahun, Belanda 350 tahun. Sehingga sampai hari ini tanggal 21 bulan Agustus tahun 2022, maka Indonesia merdeka dari tangan penjajah sudah mencapai 77 tahun. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan atau perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat siang saudara. Pancasila diyakini bangsa Indonesia bahwa bumi, air, dan udara adalah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Langit, bumi, laut, dan segala isinya diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tuhan itu ada namanya. Tuhan orang Kristen namanya Yesus Kristus. Kenapa sampai Tuhan orang Kristen itu ada namanya? Karena nama Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Dia adalah Bapa. Jadi orang Kristen memanggilnya Bapa. Sedangkan saya Lukas Tamonov adalah anaknya. Jadi Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya adalah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga. Saudaraku, sementara ini saya ada di bumi. Saudara, kenapa sampai saya bilang Bapak saya itu bertakhta di dalam kerajaan sorga? Bapak secara rohani. Ya, Bapak secara rohani, Bapak saya Yesus Kristus bertakhta di dalam kerajaannya. Kerajaannya adalah kerajaan sorga dan dia tinggal di sorga. Saudaraku, saya hari ini melakukan siaran di satu tempat, yaitu tempat Kelurahan Pluit, dan waduknya adalah Waduk Pluit. Saudaraku, saya duduk di Pluit, Waduk Pluit bagian barat, Waduk Pluit bagian barat. Saudaraku, tahun 2022 Masehi, tahun 2020 Masehi terhitung dari tahun Yesus Kristus lahir di muka bumi. Orang Kristen
Orang Kristen, saudaraku yang berasal dari Pulau Timur bagian barat. Orang Kristen, saudaraku yang berasal dari Pulau Timur bagian barat, tahun 2022, dihitung dari mulai tahun 0, adalah tahun kelahiran Yesus Kristus. Hari ini adalah hari Minggu. Hari Minggu menurut hitungan Alkitab, hari Minggu adalah hari pertama. Hari Minggu adalah hari pertama Yesus bangkit dari antara orang mati. Hari Senin, Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi, laut dan segalanya. Itu ada selama 6 hari. Ada hari Senin, ada hari Selasa, ada hari Rabu, ada hari Kamis, ada hari Jumat, ada hari Sabtu. Hari Sabtu itu kalender Advent, maka hari orang beribadah. Tetapi kalau kalender orang Kristen, maka hari Minggu adalah hari orang beribadah. Memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangkit pada hari pertama. Jadi orang Kristen beribadah pada hari Minggu, itu beribadah memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dia bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut. Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut. Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut. Saudaraku, tadi saya sudah sebutkan hari. Saya sudah sebutkan minggu. 1 minggu 7 hari. Sangat sempurna, saudaraku. 1 minggu 7 hari. 1 tahun 12 bulan. 1 minggu 7 hari, 1 tahun 12 bulan. Hari ini tanggal 21 Agustus tahun 2022. Negara Indonesia merdeka dari tangan penjajah 77 tahun. Merdeka secara wilayah, tetapi Anda dengan saya orang Timur belum merdeka secara baik dan benar, secara rohani. Saudaraku, mengapa demikian? Sampai hari ini orang Kristen berjuang melawan roh-roh jahat. Ada roh Tuhan turun dari sorga. Kejadian pasal 1 ayat 1, 2, dan 3. Tuhan menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Bumi belum berbentuk dan kosong. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah menutupi seluruh alam. Permukaan air itu roh Allah melayang-layang di atasnya. Menutupinya. Melingkupinya. Saudaraku. Jadi, saudara dengan saya beribadah hari Minggu. Orang Kristen memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Saudaraku, saudara saya dengan saudara orang Timur dilahirkan dalam dosa. Pasti Anda bertanya, kok saya dilahirkan mama bapak, kok saya kecil saya belum tahu dosa? Dosa Anda dengan saya waktu lahir adalah dosa keturunan. Adam diciptakan dari debu dan tanah. Saudaraku yang saya sayang, hari ini saya bicara banyak tentang hari, minggu, bulan, dan tahun. Hari, minggu, bulan, dan tahun. Adam diciptakan pada hari yang ke-6. Tuhan membentuk Adam dari debu tanah. Kejadian pasal 1 ayat yang 26. Tuhan menciptakan Adam menurut gambar dan rupa Tuhan. Jadi, seperti saya Lukas Tamonov, rupa saya tidak sama dengan rupa Tuhan, tetapi satu gambar dengan Tuhan. Sekalipun saya ayah saya dengan istri saya dengan mama saya bersetubuh dan melahirkan saya, muka saya bisa ikut mama, bisa menurut bapak. Saudaraku, hari ini saya bicara dengan Anda tentang kesalahan. Anda dengan saya butuh Tuhan Yesus. Karena
Anda dengan saya dikandung di dalam rahim ibu sudah penuh dengan kesalahan. Kesalahan itu adalah dosa keturunan. Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang ke-7. Saya bacakan Mazmur 51 ayat yang ke-7. Mazmur 51 ayat ke-7. Mazmur 51 ayat yang ke-7. Di dalam kesalahan aku dikandung ibuku, dan aku dilahirkan dalam dosa. Mazmur pasal 51 ayat yang ke-7. Sejak di dalam kandungan ibu saya sudah dikandung di dalam dosa. Karena saya adalah manusia. Manusia yang benih dari ayah saya, benih sperma dari ayah saya, masuk ke rahim ibu saya. Masuk ke rahim ibu, bertemu dengan sel-sel telur, maka jadilah saya. Dan sebulan kemudian mama saya melahirkan saya. Nama saya Lukas Tamolo. Saya dilahirkan dari darah dan daging yang berasal dari dosa. Dosa itu dari mana? Dosa itu, saudaraku, saya akan bacakan dosa itu asal mulanya. Asal mulanya dosa. Saya baca ulang lagi Mazmur 51 ayat ke-7. Sesungguhnya aku bersalah, aku diperanakan. Di dalam dosa, aku dikandung ibuku. Dosa keturunan, misalnya, Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Tuhan memberi kutuk kepada ular. Tuhan memberi kutuk kepada ular. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan keturunanmu akan meremukkan tumitnya. Tumit Hawa akan digigit ular. Pada saat Hawa tidak awas dan kedapatan ular, lebih dulu melihat, maka tumit Hawa akan digigit ular. Atau sebaliknya, Hawa melihat ular, dan lebih dulu Hawa melihat, kepala ular akan dipukul sampai mati. Dari dosa itulah. Kenapa? Karena ular menipu Hawa, memberitahu kepada Hawa bahwa Hawa, engkau makan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kalau pada saat engkau makan, maka pasti engkau sama dengan Allah. Kau akan melihat Allah. Pada saat itu Hawa memetik makan, dan dia memberikan kepada suaminya Adam, dan Adam makan. Sehingga pada saat itulah mereka telanjang, jatuh ke dalam dosa. Dosa itulah yang membawa kejahatan sampai ke Kain. Saudaraku, karena Kain diperanakan dari darah Adam ke Hawa, dan Hawa melahirkan Kain. Kain dengan kejahatannya membunuh adiknya namanya Abel. Kejadian pasal 4 ayat yang ke-8. Kain dan Habel. Kain membawa Habel ke padang,
dan membunuh adiknya di padang. Jadi Kain mengajak adiknya pergi ke padang, sampai di padang membunuhnya. Saudaraku, dari dosa-dosa itulah Tuhan mau berbuat baik dengan manusia. Tuhan mau berdamai dengan manusia. Karena manusia membuat berhala, membuat patung, menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, maka Tuhan Allah menampakkan diri kepada Musa di dalam nyala api. Saudaraku, di dalam nyala api itu Tuhan Allah mau memberikan pernyataan kepada Musa. Dan Musa dibuatnya menerima 10 hukum Tuhan. Yaitu hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain. Jangan buat bagimu patung ukiran apapun juga. Jangan sebut nama Tuhan dengan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Sebab 6 hari lamanya kamu telah bekerja. Pada hari yang ke-7 kamu berhenti dan kamu menguduskan hari ke-7. Yang berikut. Hormatilah ayahmu dan ibumu di mana negeri kamu tinggal, supaya umurmu lanjut di mana kau berdiam. Yang berikut. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan saksi palsu, jangan ingin harta benda orang lain. Saudaraku yang berasal dari Pulau Timur bagian barat, dari hukum-hukum itu manusia juga tidak taat. Pada waktu di zaman Firaun masih ada, Musa mau membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Musa mau membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saudaraku, supaya bangsa Israel ini bisa bebas daripada penindasan, maka Tuhan memberikan 10 tulah. Air berubah menjadi darah. Banyak sekali katak. Dan banyak sekali belalang. Saudaraku, 10 anak sulung. Hukum yang ke-10. Anak-anak sulung dari orang-orang Mesir itu akan mati semua. Tetapi begitu juga orang-orang itu tidak taat kepada Tuhan. Mereka masih menyembah berhala. Sehingga saudaraku, Yesus Kristus harus turun ke bumi supaya mendamaikan antara saya dengan Allah. Supaya mendamaikan antara Anda dengan Allah. Maka itu kehadiran Yesus Kristus ada di muka bumi ini. Jadi kalau Yesus tidak datang ke muka bumi, maka kita tidak ada perdamaian antara kita dengan Allah. Karena kejahatan. Dari tangan kita bisa berbuat jahat. Dari mulut kita bisa berkata jahat. Dari telinga kita mendengarkan hal-hal yang jahat. Kaki kita berjalan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan tidak menyenangkan hati Tuhan. Dari kejahatan-kejahatan itu, kalau misalnya Tuhan Yesus tidak turun ke bumi, maka kita hidup di dalam kejahatan dan kita akan mati di dalam dosa kita. Karena itu saudaraku, Yesus Kristus diutus masuk ke dalam dunia ini dengan satu misi, yaitu misi penyelamatan. Saya ulangi, Yesus turun ke bumi dengan satu misi, yaitu misi penyelamatan. Itu saudaraku. Tadi saya sudah baca 10 hukum. Saya sudah baca Sumpah Pemuda. Saya baca Pancasila. Tetapi Pancasila baru sila yang pertama. Bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Tuhan itu adalah Esa. Itu Pancasila saudaraku. Dari dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Dasarnya adalah Pancasila. Menurut orang Kristen, sila pertama dari Pancasila, Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Tuhan itu Esa. 1.
Tuhan pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, Tuhan itu Esa. Yang ke-1 saudaraku, 8 ayat Alkitab orang Kristen mencatat bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, Tuhan itu Esa. Yang pertama, Ulangan pasal 6 ayat yang ke-4 bunyinya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yang kedua, Yohanes pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-44 bunyinya, bagaimana kamu mencari hormat seorang dari yang lain, dan kamu tak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Yang berikut, Yohanes pasal 17 ayat ketiga, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah dan Yesus Kristus anaknya yang telah Engkau utus. Yang berikut, Markus pasal 12 ayat 32. Lalu kata ahli Taurat itu padanya, tepat sekali guru, katamu bahwa dia itu Esa dan tidak ada yang lain kecuali dia. Dia itu adalah Yesus Kristus namanya. Yang berikut, Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-20. Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-20. Seorang pengantara tidak mungkin mewakili satu orang, sedangkan Tuhan pencipta langit, laut dan segala isinya, Tuhan kita satu. Yang berikut, Yakobus pasal 2 ayat yang 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja itu baik, atau itu benar. Tetapi setan-setan juga percaya dan setan-setan itu gementar. Yang berikut saudaraku, pertama Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-4. Tentang makan daging persembahan berhala. Tidak ada berhala, tidak ada juga Allah lain, kecuali Allah yang Esa. Yang berikut, pertama Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-6. Tadi pertama ayatnya ke-4, sekarang pertama Korintus pasal 8 ayat yang ke-6. Namun bagi kita, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang berasal dari segala sesuatu. Dan untuk dia kita hidup. Dan satu-satunya Tuhan, yaitu Yesus Kristus, anaknya. Yesus Kristus anaknya. Dan segala sesuatu dijadikan karena dia kita hidup. Saudaraku, itulah Pancasila. Sila yang pertama, itu di dalam sila yang pertama itu menerangkan bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, Tuhan kita Esa. Di dalam ayat Alkitab orang Kristen, 8 ayat Alkitab yang berkata bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, Tuhan kita Esa. Saudaraku, saya memberitahu terus terang kepada Anda. Tuhan itu dari tempat ketinggian, dia melihat Anda dengan saya. Tidak ada satupun sesuatu yang bisa ditutupin. Karena Tuhan itu melihat hati dari manusia. Dari berjuta-juta, dari miliar-miliar orang, Tuhan itu ada di mana-mana dan dia tahu. Saudaraku, saya baca ulang yang tadi Mazmur pasal 51 ayatnya yang ke-7. Sesungguhnya aku bersalah, aku diperanakan. Sesungguhnya aku salah, aku diperanakan. Di dalam dosa, aku dikandung ibuku. Sesungguhnya aku bersalah, diperanakan, dan di dalam dosa, dikandung ibuku. Yang kedua, karena ada dosa dari keturunan. Mulai dari keturunan Adam, nenek moyang kita, sampai dengan bapak dan mama kita. Dosa itu melekat karena kita lahir dari darah dan daging. Kejadian pasal 3 ayat ke-15 yang tadi saya bacakan.
Tuhan mengutuk ular, Tuhan mengutuk Hawa, juga Tuhan mengutuk Adam. Kutukan terhadap ular dan si Hawa perempuan. Di Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunannya dan keturunanmu, antara keturunannya dan keturunanmu, antara keturunannya dan keturunanmu. Saya ulangi, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan keturunanmu akan meremukkan tumitnya. Itu dasar hukumnya. Tuhan membuat perjanjian dengan manusia. Manusia itu hidup dalam kutuk. Jadi kalau saudaraku yang berasal dari Pulau Timur, saudara bilang saudara tidak bersalah, saudara bilang saudara tidak berdosa, itu saudara menipu diri sendiri. Saudara menipu diri sendiri kalau saudara bilang tidak ada dosa, tidak ada salah. Orang dikandung di dalam kandungan ibu aja udah dosa. Dikandung di dalam kandungan ibu aja udah dosa. Nah, kenapa saudara bilang saudara tidak ada dosanya, tidak ada salahnya? Saudaraku, saya bacakan di sini. Pertama Yohanes pasal 3 ayat 9 dan 10. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap di dalam dia, dan dia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Yang tidak berdosa adalah yang lahir dari Allah. Yang tidak berdosa adalah lahir dari Allah, yaitu Yesus Kristus sendiri. Sedangkan saudaraku, engkau dengan saya yang berasal dari Pulau Timur bagian barat, apabila saudara sombong, saudara bilang tidak berdosa, saudara menipu diri sendiri. Markus pasal yang pertama ayat yang ke-9. Yesus dari Nazaret, tanah Galilea. Ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Saudaraku, Yesus melaksanakan tugas, yaitu Yesus harus dibaptis di Sungai Yordan. Yesus sebagai contoh, model buat Anda dengan saya, supaya dosa kita diampuni, maka contoh model yang dilakukan Yesus. Di Markus pasal pertama ayatnya yang ke-9. Yesus dari Nazaret, tanah Galilea, ialah dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Banyak orang bertanya, kok kenapa harus dibaptis? Banyak orang bertanya, kenapa harus dibaptis? Saudaraku, baptisan selam adalah baptisan dari pertobatan. Baptisan pertobatan dan baptisan pengampunan dosa. Baptisan pertobatan dan baptisan pengampunan dosa. Yohanes pasal yang ketiga ayat 1, 2, dan 3. Nikodemus datang kepada Yesus dan bercakap-cakap dengan Yesus. Guru, bagaimana supaya saya bisa memperoleh kerajaan sorga? Kata Yesus kepadanya, nanti saudara koreksi. Saudara periksa Alkitab, saudara lihat di Yohanes pasal 3 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Itu menerangkan tentang keadaan Nikodemus dan Yesus. Nikodemus, saya secara kasarnya, Nikodemus datang pada Yesus, dia tanya, Guru,
Bagaimana caranya supaya saya bisa beroleh kerajaan sorga? Kata Yesus kepadanya, engkau harus dilahirkan dari air dan roh. Engkau harus dilahirkan dari air dan roh, supaya bisa memperoleh kerajaan Allah. Ayat berikutnya saudaraku. Saudara pasti bertanya. Kan Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anda mulai dari TK, sekolah SD, SMP, SMA ini diajarkan udah luar kepala saudara. Itu memang hadiah. Gampang. Itu hadiah supaya Anda sadar kalau itu jalannya untuk menuju kepada pertobatan. Itu rancangan, bujukan. Karena Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, dia karuniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jangan lupa, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Barang siapa yang mengasihi aku, dia harus turuti perintah-perintahku. Barang siapa yang mengasihi aku, dia harus turuti perintah-perintahku. Saudaraku, ini menegaskan bahwa supaya bisa memperoleh kerajaan sorga, maka perintah-perintah Yesus itu harus dituruti. Jangan marah, jangan berzina, jangan saksi dusta, jangan mengingin barang orang lain, jangan mencuri. Ingatlah hari Sabat yang kuduskan, sampai 6 hari lamanya engkau telah bekerja, hari ke-7 engkau berhenti. Jangan saksi dusta, jangan saksi palsu. Kalau lihat bilang lihat, kalau tidak bilang tidak. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-8. Angin yang bertiup dari mana ia mau, dan engkau mendengarkan bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan ke mana ia pergi. Itu roh Tuhan seperti begitu, seperti angin. Angin yang tidak ada wujudnya, itu roh Tuhan. Roh Tuhan adalah angin yang tidak ada wujudnya. Karena dia itu adalah Allah sendiri, dia itu adalah Tuhan sendiri. Dia ada di mana-mana, sanggup menolong Anda dengan saya. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-8. Saudaraku, Yohanes pasal 3 ayat 1. Itu tadi saya sudah bacakan. Mazmur 51 ayat yang ke-7. Daud oleh ilham Roh Kudus, ia berkata, sesungguhnya aku dalam kesalahan, aku diperanakkan, dan di dalam dosa aku dikandung ibuku. Saudara, ini sangat penting buat Anda mencatat. Saya lanjutkan dari 10 hukum. Karena kejahatan manusia bertambah, maka Tuhan mengutus anaknya, Yesus Kristus, di Lukas 2 ayat yang ke-7. Lukas pasal 2 ayat yang ke-7.
Lukas pasal 2 ayat yang ke-7. Sebab aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka berlaku. Katakanlah sepatah kata saja, maka hambamu itu akan sembuh. Saudaraku, Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-7. Kenapa Yesus harus datang ke bumi? Karena Yesus ada misinya, ada tugasnya. Saya bacakan Lukas 2 ayat yang ke-7. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak. Diriku tidak layak. Sebab aku menganggap diriku, mereka datang kepada Yesus. Dan dengan ayat yang ke-7 tadi. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambamu ini sembuh. Jadi Yesus datang dengan misi untuk sembuhkan orang dari sakit. Itulah tugas Yesus datang ke dunia. Saudaraku, Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah, ini anak domba Allah. Yohanes pasal 1 ayat 29. Yohanes pasal 1 ayat 29. Bunyinya, lihatlah ini anak domba Allah, menghapus segala dosa manusia. Jadi Yesus datang ke bumi ini untuk menghapus segala dosa Anda dengan saya. Jadi Anda yang berasal dari Pulau Timur ini jangan merasa bangga, jangan sombong, jangan tinggi hati. Karena semua orang telah melakukan pelanggaran di dalam hidup setiap hari. Yang berikut, Filipi pasal 2 ayat 7 dan 8. Taat sampai mati. Yesus datang ke bumi taat sampai mati. Bahkan mati di atas kayu salib. Tapi pada hari yang ketiga ia bangkit dari atas orang mati dan mengalahkan segala kerajaan, yaitu kerajaan maut. Yang berikut, pertama Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-20. Kristus telah bangkit dari antara orang mati sebagai sulung di antara semua orang yang mati. Ya, saudaraku, Kristus di keterangan pertama Korintus pasal 15 ayat 20. Kristus telah bangkit dari antara orang mati sebagai sulung dari semua orang mati yang ada di bumi ini. Saudaraku, itulah sebabnya saudara dengan saya harus taat dalam melaksanakan tugas hari-hari. Kalau saudara saja Tuhan aja taat sampai baptis, Anda menolak baptisan, seolah-olah Anda itu mengatur Tuhan, karena Anda dibodohin sama pendetamu. Pendetamu tidak kasih tahu terus terang, menutup-nutupi kesalahan. Menutup-nutupi kesalahan supaya jemaatnya tetap tidak pintar, jemaatnya tetap bodoh. Mau baptis saja mesti pakai dipaksa. Padahal itu keuntungan diri sendiri di hari ini dan hari-hari
yang akan datang suatu hari nanti. Supaya bisa memenuhi tuntutan, maka Yesus Kristus itu harus disalib. Yesus itu harus bangkit dari antara orang mati. 40 hari dia harus menampakkan diri. Dia harus bersaksi, kasih tahu kepada orang bahwa dia mati dan ia bangkit pada hari yang ketiga. Kisah Rasul pasal 2 ayat 4. Maka penuhlah Roh Kudus. Makalah penuh Roh Kudus, lalu mereka berkata-kata dengan bahasa lain, seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi bahasa Roh itu pada saat jemaatnya berkata-kata dalam bahasa Roh, itu datang langsung dari Tuhan. Tidak pakai diajarkan. Anda ini suka ngarang, bahasa Roh aja diajarkan. Sama kayak lagu sekolah minggu ya diajarkan. Ya kalau bahasa Roh masa diajarkan. Saudaraku, Anda mencari wajah Tuhan. Anda mencari hadirat Tuhan. Selama masih ada kesempatan. Selama masih ada waktu. Selama masih ada waktu Anda mencari Tuhan. Saudaraku, Efesus pasal 2 ayat yang ke-20. Efesus pasal 2 ayat yang ke-20. Ya saudaraku, masih ada jalan terbuka. Masih ada jalan terbuka untuk Anda dan saya bertemu dengan Tuhan. Jangan keraskanlah hatimu seperti nenek moyangmu di padang gurun. Seperti nenek moyang kita di padang gurun. Sudah diberikan roti, masih bersungut-sungut. Sudah diberikan daging berupa burung puyuh, juga masih bersungut-sungut. Karena itu hari ini tanggal 21 bulan Agustus tahun 2022 di tempat ini saya mengajak Anda, jangan berkeraskan hatimu seperti nenek moyang kita waktu di padang gurun. Saudaraku orang timur yang berasal dari Pulau Timur bagian barat, jangan keraskan hatimu seperti nenek moyang kita di padang gurun, sehingga mereka mati binasa karena bodoh sendiri. Saudaraku, saudara kan tidak melihat Allah secara langsung, tapi Allah melihat Anda. Firman Tuhan adalah Allah itu sendiri. Yohanes pasal 1 ayat 1, 2, dan 3.
Firman adalah Allah dan Allah adalah itu firman, itu adalah firman sendiri. Pertama Timotius pasal 2 ayat yang kelima. Seorang pengantara antara Allah yang kudus, sempurna, dan manusia. Kisah Rasul pasal 2 ayat 36-37. Hendaklah kamu bertobat dan memberi dirimu dibaptis, maka Kristus akan mengampuni dosa kami. Untuk jangan saya ulang. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-38. Hendaklah kamu bertobat dan memberi dirimu dibaptis dalam nama Kristus Yesus. Nah, maka dosamu akan diampuni. Roma pasal 1 ayat 16-17. Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Efesus pasal 2 ayat 1-10. Kamu dahulu mati oleh pelanggaran-pelanggaran dalam dosa, tetapi Allah yang kaya oleh roh rahmatnya dan kasih karunia yang besar dilimpahkan pada kita. Galatia pasal 3 ayat yang ke-20. Seorang pengantara tidak mungkin mewakili satu orang saja, sedangkan Allah kita satu. Yesaya 43 ayat 27. Bapa leluhur kita pertama sudah berbuat dosa dan juru bicara telah memberontak terhadap Allah. Jadi dari zaman dulu, zaman nenek moyang, sudah dosa sangat melekat dengan manusia. Karena itu Yesus datang ke bumi untuk menghapus dosa kita. Saudaraku, yang banyak orang mempersoalkan. Banyak orang mempersoalkan soal roh. Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-24. Allah itu roh. Barang siapa menyembah, harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Barang siapa menyembah doa puasa, doa biasa, menyembah harus di dalam roh dan kebenaran. Nah, kalau Anda membenci roh, Anda mengatain roh kudus, roh Allah, maka Anda itu adalah penjahat yang paling besar. Kalau Anda katain roh, artinya roh itu, roh apalah, roh apa itu, Anda akan bertanggung jawab di bumi dan di sorga. Anda bertanggung jawab di bumi dan di sorga. Anda yang selalu menghina roh kudus, Anda yang selalu menghina roh Tuhan, Anda akan bertanggung jawab. Sekalipun Anda tiap hari tidur di gereja, Anda bawa bantal, bawa kasur, tidur di gereja saja, tetapi Anda berani menghina roh kudus, roh Tuhan, maka Anda sebenarnya adalah seorang yang melakukan kejahatan terhadap Tuhan. Ya, saudaraku tadi saya sudah kasih tahu. Kain itu, dia emosi dengan adiknya karena persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Kenapa? Orang dia dapat jagung pulernya besar-besar, dia pakai buat makan. Sementara dia mempersembahkan kepada Tuhan jagung yang pulernya kecil-kecil. Ya, persembahannya tidak diterima sama Tuhan. Terus dia marah, dia bunuh adiknya Kain, bunuh adiknya Habel. Jadi Kain itu adalah penjahat. Karena dia
dengan sengaja membunuh adiknya, padahal persembahannya sama sekali tidak memenuhi syarat. Jadi kalau Anda doa 1 tahun doa sekali, ya bagaimana? Yohanes pasal 4 ayat 24. Barang siapa menyembah Allah harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Allah itu adalah roh. Tuhan Allah itu adalah roh. Lah Anda menghina roh. Anda menghina Roh Kudus. Anda itu siapa? Kok berani menghina Roh Kudus? Saudaraku yang berasal dari Pulau Timur bagian barat, apakah Anda polisi? Apakah Anda itu tentara? Apakah Anda pegawai negeri? Mahasiswa, buruh pasar, nelayan, petani kebun sawah dan semuanya? Anda yang mendengarkan firman ini, pesan-pesan dari Tuhan. Dari Yohanes pasal yang keempat ayat 24. Barang siapa menyembah, harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Karena apa? Allah itu roh. Allah itu roh. Jadi barang siapa menyembah, harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tetapi kalau Anda maki-maki roh, menghina roh Tuhan, menghina Roh Kudus, memang Anda siapa? Anda debu tanah, dengan saya sama-sama kita debu tanah. Yang diminta Tuhan kepada Anda dengan saya adalah harus memuji menyembah Tuhan setiap waktu. Allah itu roh, harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Lihat Anda baca Alkitab setahun sekali, berdoa setahun sekali, Anda berani menghina roh Tuhan. Ya saudaraku yang berasal dari Pulau Timur bagian barat, jangan buat pertanyaan. Matius pasal 5 ayat yang ke-18, satu ayat. Dari seluruh yang tertulis dalam kitab suci tidak akan hilang kuasanya sebelum langit dan bumi ini lenyap. Firman Tuhan itu tetap iya dan amin dan tinggal di dalam kita selama-lamanya. Itulah sebabnya saudaraku, saudara dengan saya harus sadar akan hukum. Seluruh hukum Tuhan, dari hukum 1 sampai hukum ke-10, hukum Musa. Hukum yang paling tinggi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Hukum yang paling tertinggi. Hukum yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih itu lebih besar. Kasih itu menutupi banyak kesalahan. Kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Saudaraku, Anda dengan saya itu di kandung ibu udah memikul dosa karena dosa keturunan dari Adam dan Hawa. Yang tidak berdosa manusia di muka bumi hanya Tuhan Yesus Kristus. Sementara yang lainnya, mau presiden, mau raja, siapapun juga itu penuh dengan dosa. Jadi Anda dengan saya adalah buntung-buntung kayu yang direbut untuk dibentuk menjadi kursi, menjadi meja, menjadi perabot rumah tangga. Anda jangan coba-coba menghina roh Tuhan. Anda yang hidup di era yang modern, jangan coba-coba ditipu iblis dan menghina roh Tuhan. Anda membuat kecelakaan terhadap diri Anda sendiri. Terima kasih saudaraku. Hari ini di Taman Waduk Pluit Selatan, Pluit Barat, saya menjumpai Anda melalui siaran ini. Lebih-lebih Anda bertugas sebagai polisi. Anda sebagai penyidik. Hukum itu harus ditegakkan. Anda tidak boleh menerima suap. Anda tidak boleh membuat rekayasa kasus. Yang benar yang menjadi salah, yang salah menjadi benar. Anda harus hidup taat akan hukum-hukum Tuhan. Karena itu hari ini saya menjumpai Anda. Baik Anda yang di rumah, Anda di tempat kerja, dimanapun Anda berada, salam sehat. Anda sebelum berangkat kemana-mana harus menggunakan masker. Anda harus mencuci tangan sebelum dan sesudah. Juga Anda berusaha menghindari kerumunan banyak orang. Itulah protokol kesehatan Republik Indonesia. Sampai kapan tempo, pemerintah memberi pengumuman bahwa COVID-19 sudah hilang total dari muka bumi Indonesia.
maka Anda dengan saya bebas dari hukum COVID. Terima kasih saudaraku, salam sehat dan salam damai buat Anda. Saya menekankan tentang jangan coba-coba menghina roh Tuhan. Jangan coba-coba Anda menghina Roh Kudus. Jangan coba-coba Anda menghina. Karena upah dosa adalah maut. Upah dosa, upah pelanggaran adalah maut. Anda jangan coba-coba. Terima kasih saudaraku. Salam sadar. Hari ini saya rubah salamnya adalah salam sadar. Kalau kemarin salam sehat, hari ini salam saya salam sadar akan mendengarkan firman Tuhan yang dipesan. Tuhan memberi pesan sendiri melalui nabi-nabinya, melalui Yesus Kristus, melalui rasul-rasulnya sampai hari ini. Terima kasih saudaraku. Dalam damai sejahtera saya memberi salam kepada Anda. Terima kasih. Salam.